Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr memang menggemparkan jagat sepak bola. Pun begitu dengan peraih Ballon d'Or 2022 Karim Benzema yang baru saja diresmikan sebagai pemain anyar Al Ittihad. Akan tetapi kepindahan mantan dua pemain Real Madrid itu masih bisa dipahami. Meski masih sangat mungkin bagi Ronaldo dan Benzema untuk bersaing di level teratas Liga Eropa, tetapi keduanya telah memasuki usia senja sebagai pesepak bola. Namun, lain ceritanya dengan pemain yang masih berada dalam usia emasnya. Banyak penggemar sepak bola pasti akan mempertanyakan keputusan sang pemain jika nekat pindah ke Arab Saudi saat usianya masih tergolong muda. Itulah yang kini dihadapi oleh Ruben Neves. Pemain timnas Portugal itu masih berusia 26 tahun. Namun keputusannya baru-baru ini sungguh di luar prediksi. Secara mengejutkan, kapten dan gelandang bertahan Wolverhampton Wanderers itu memutuskan menerima pinangan klub Liga Pro Saudi Al Hilal. Kepindahan Ruben Neves yang menyusul Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema tentu sangat mengejutkan. Selain karena faktor usianya yang masih berada dalam usia emas, Neves sejatinya tengah menjadi salah satu komoditas panas di pasar transfer pemain. Nama Ruben Neves sudah mencuri perhatian sejak dirinya lulus dari Akademi FC Porto. Dalam tempo yang singkat, Neves telah menjadi salah satu gelandang berbakat kelas dunia dan digadang-gadang sebagai andalan timnas Portugal di masa mendatang. Pemain kelahiran 13 Maret 1997 itu menjadi pencetak gol termuda Porto saat melakukan debutnya pada 15 Agustus 2014 saat berusia 17 tahun 5 bulan. 5 hari kemudian Neves memecahkan rekor Cristiano Ronaldo dengan menjadi orang Portugis termuda yang debut di Liga Champions. Pada 20 Oktober 2015, Ruben Neves kembali memecahkan rekor. Kala itu di usianya yang baru 18 tahun 221 hari, Neves memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil sebagai kapten di ajang Liga Champions. Di akhir tahun 2015, Neves juga memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang berhasil mencatat 50 penampilan untuk tim senior FC Porto. Di tahun tersebut, ia juga mendapat penghargaan sebagai pemain muda terbaik Portugal. Total, Neves berseragam FC Porto selama 3 musim, mencatat 93 penampilan serta mencetak 4 gol dan 3 assist. Di musim panas 2017, pemain bernama lengkap Ruben Diogo da Silva Neves itu membuat kejutan dengan pindah ke klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Konon, mahar transfernya kala itu mencapai 15,8 juta pounds dan sukses memecahkan rekor transfer klub dan liga. Sejak pindah ke Wolverhampton inilah penampilan Ruben Neves makin memikat. Perannya di lini tengah Wolves sangat krusial dan tak tergantikan. Ia adalah seorang gelandang bertahan yang diberkahi dengan visi yang luar biasa. Sebagai gelandang bertahan, Neves mungkin kerap ceroboh saat duel 1 lawan 1. Namun visi dan pembacaan permainannya membuat Neves mampu menjaga ruang dan memutus serangan lawan dengan baik. Selama 6 musim membela Wolves, rata-rata intercept dan blok yang dicatat Neves mencapai 57 intercept dan 50 blok per musim. Ruben Neves juga tergolong seorang gelandang yang komplit. Ia bisa berperan sebagai box-to-box midfielder, deep lying playmaker, hingga playmaker sekalipun. Neves adalah tipikal gelandang yang aktif membantu serangan. Selain akurasi umpannya yang mencapai lebih dari 81%, catatan golnya tergolong tak lazim untuk ukuran gelandang bertahan. Selama 6 musim berseragam Wolves, Ruben Neves sukses mencetak 30 gol dan 13 assist dalam 253 penampilan. Jika di rata-rata, ia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist di tiap musimnya. Gol-gol yang dicetak Ruben Neves juga tergolong spektakuler. Sebagian besar golnya dicetak lewat sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti.
Sebagian lagi berasal dari eksekusi tendangan bebas dan penalti, dan sebagian kecilnya ia cetak saat maju hingga kotak penalti lawan. Selain subur, Neves juga punya jiwa kepemimpinan dan mentalitas yang bagus. Ban kapten Wolverhampton yang ia kenakan sejak awal musim lalu jadi salah satu buktinya. 41 capsnya bersama timnas Portugal juga membuktikan kalau Neves adalah gelandang jempolan. Catatan itulah yang menjadikan Ruben Neves menjadi salah satu komoditas panas di pasar transfer pemain. Bak gayung bersambut, Neves telah mengucap salam perpisahan kepada publik Molineux Stadium. Ia memutuskan untuk meninggalkan Wolves demi mengejar targetnya tampil di Liga Champions lagi. Itulah yang membuatnya jadi incaran Barcelona sejak awal musim 2022. Selain Barca, Neves juga dibidik oleh Manchester United. Namun Neves lebih kepengen berseragam Blaugrana. Kesepakatan personal dengan Barca bahkan kabarnya sudah dicapai di bulan Mei kemarin. Ya, sudah sedekat itu kepindahan Ruben Neves ke Camp Nou. Akan tetapi, tiba-tiba kesepakatan yang sudah terjalin gagal terwujud. Jorge Mendes, agen dari Ruben Neves, dikabarkan berusaha keras untuk mewujudkan transfer Ruben Neves ke Barca dengan cara menukarnya dengan Ansu Fati. Namun Ansu Fati menolak dan ingin bertahan. Sementara itu di sisi lain, Xavi Hernandez yang membutuhkan pengganti Sergio Busquets tak kunjung memberi lampu hijau. Barca juga galau karena mahalnya harga yang ditetapkan Wolves. Akhirnya Barca dan Xavi memutuskan untuk beralih ke target lain. Artinya Ruben Neves tak lagi menjadi prioritas Barca. Di kondisi tersebut, Wolves tentu tak ingin kehilangan momen. Al Hilal lalu datang membawa tawaran menggiurkan. Singkat cerita, Ruben Neves santer dikabarkan akan segera pindah ke Al Hilal. Spekulasi pun bermunculan. Salah satunya menuduh Neves mata duitan karena bersedia pindah ke Liga Pro Saudi hanya demi uang. Ini sudah bukan soal Barcelona lagi, tetapi tentang mimpi Ruben Neves bermain di Liga Champions. Di hadapan uang tak berseri Arab Saudi, Neves seperti dengan mudahnya melepas mimpinya tersebut. Dari keterangan Fabrizio Romano, Ruben Neves dilepas ke Al Hilal dengan harga 55 juta euro. Neves bakal dikontrak hingga Juni 2026 dan jadi rekrutan pertama Al Hilal dari Premier League. Sementara itu, sumber dari The Sun mengatakan kalau Ruben Neves bakal menerima gaji sekitar 300.000 pound sterling per pekan di Al Hilal. Jumlah tersebut 6 kali lipat dari gaji yang ia terima di Wolverhampton yang hanya sebesar 50.000 pounds per pekan. Sekedar mengingatkan, ini bukanlah kali pertama Ruben Neves terlibat dalam transfer yang mengejutkan. 2017 silam, Bleacher Report pernah menjuluki transfer Ruben Neves dari FC Porto ke Wolverhampton Wanderers sebagai transfer teraneh di tahun 2017. Bagaimana tidak, dari bermain untuk FC Porto di Liga Champions, Neves yang jadi rebutan Chelsea, Arsenal dan Liverpool justru memutuskan pindah ke Wolverhampton yang kala itu masih bermain di EFL Championship. Neves memang sudah pernah mengklarifikasi kalau kepindahannya ke Wolves adalah untuk mendapat menit bermain yang lebih banyak. Namun fakta kalau dirinya diageni oleh Jorge Mendes yang punya pengaruh besar dalam transfer Wolverhampton dan punya hubungan dengan pemilik klub tersebut, menjadikan siapapun patut curiga kalau ada udang di balik batu. Kini, label transfer teraneh sepertinya akan kembali disematkan kepada Ruben Neves. Kepindahannya ke Al Hilal saat masih berada di usia emas sudah sangat aneh dan akan makin membingungkan lagi tatkala muncul rumor yang menyebut kalau transfer Ruben Neves ke Al Hilal akan dibajak oleh Newcastle United. Ini masih sebatas rumor, namun probabilitasnya cukup tinggi. Rencananya Newcastle berniat meminjam Ruben Neves dari Al Hilal.
Rencana tersebut sangat mungkin terjadi mengingat Al Hilal juga dimiliki oleh PIF Arab Saudi. Jika benar terjadi, maka mimpi Ruben Neves untuk tampil lagi di Liga Champions akan terwujud. Namun jika transfer tersebut terwujud, tentu akan menimbulkan kontroversi. Pasalnya, Newcastle berniat meminjam Ruben Neves selama 2 musim, sementara kontraknya di Al Hilal juga hanya 2 musim. Artinya, untuk apa ia repot-repot disahkan menjadi pemain baru Al Hilal? Mengapa bukan Newcastle United saja yang langsung membeli Ruben Neves dari Wolverhampton? Entahlah, kini Ruben Neves malah terlihat seperti bidak catur bagi agen dan pemilik klub yang saling mengeruk keuntungan. Tak peduli digerakkan seperti apa, yang penting tujuannya tercapai. Miris, semoga saja dugaan ini tidak benar adanya.